tahu kalau si pendek pada waktu itu sudah nggak ada, Wak. Sudah nggak ada. Sudah hampir 1 minggu yang lalu dirinya meninggal dunia karena terlilit hutang, kebutuhan mendesak, anaknya juga sedang sakit, pokoknya sedang terlilit banyak lah hutang. Di pekerjaannya juga banyak masalah, pekerjaan serabutan, narik ojol, dan motornya yang biasa digunakan untuk menarik ojol, ngojol, grab pada waktu itu sudah nggak ada, Wak. Sudah digadaikan, dan sampai saat dirinya sudah nggak ada lagi, ya sudah, itu sudah menjadi hak milik, sudah sama yang orang yang menerima pegadaian di sana, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Wak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Wak semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat ya, Wak. Karena di sini aku ingin wawaku semuanya mendengarkan cerita tentang seputaran orang-orang di sekitarku, Wak, yang terjerumus ke dalam judol, Wak. Nah, di video kali ini aku akan bercerita, Wak, di mana ada 3 orang sahabat, Wak. Sebut saja namanya si tinggi, si pendek, sama si kurus, Wak. Si tinggi ini sudah bekerja, Wak. Dia memang sudah sahabatan dari semasa dirinya sekolah. Tapi si tinggi ini memiliki pekerjaan yang sangat diimpikan oleh orang-orang kebanyakan, Wak. Pokoknya pekerjaannya ini sudah enak, penghasilan sudah tetap. Nah, sedangkan si pendek ini hanya bekerja sebagai tukang ojol dan tukang serabutan lainnya, Wak. Apa-apa dia kerjakan, Wak. Terus si kurus ya kerjanya lumayan enak, tapi nggak seenak yang kerjaannya si tinggi ini, Wak. Nah, setiap hari libur, terutamanya di hari weekend, Wak, ya kalau si pendek ini kapan aja bisa, Wak, karena dia freelance, banyak waktu. Sedangkan si kurus sama si tinggi ini waktu bisa berkumpul bareng teman-temannya itu hanya di hari Sabtu dan hari Minggu, Wak. Nah, cerita nih, di hari Sabtu, di hari Minggu mereka kumpul lah karena 1, 2, 3, si tinggi, si pendek, sama si kurus ini sudah memiliki keluarga semua, Pak. Jadi di satu sisi karena pekerjaannya yang full dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan ada keluarganya, jadi mereka nggak sering waktu masih muda, waktu masih zaman-zaman belum menikah, Pak, belum berkeluarga, Wak, pada waktu itu. Dan sekarang kondisinya sudah bekerja, sudah memiliki rutinitas, sudah memiliki keluarga yang harus diprioritas. Di situ di hari weekend kumpul ngopi bareng anak, istri, sama sahabatnya ini, Wak. Di situ si kurus ini sama si tinggi melihat si pendek ini yang orang kerjanya serabutan, Wak. Dia itu bermain judol, Wak. Iya, dia ini bermain judi slot. Aku dapat cerita ini dari si kurus yang ya bercerita lah. Dia menceritakan di salah satu media sosialnya. Dia mengatakan bahwa pada waktu itu si pendek ini awal mula yang memperkenalkan tentang judi online kepada si tinggi dan si kurus. Padahal pada waktu itu mereka ini sudah tahu, Wak, kalau judi online slot itu sangat menghancurkan, dan itu sudah banyak di lingkungan sekitarnya. Tapi karena penghasilan dari si tinggi dan si kurus ini ya memang sudah bisa dikatakan lebih dari cukup lah. Jadi dia ikut menyumbang lah di situ 50.000, 100.000. Sudah biasa, Wak, sudah nggak ada nilainya buat mereka.
beda sama si pendek ini. Sedangkan si kurus sama si tinggi pada waktu itu hanya ikut menyumbang ngasih uang nih, transfer dana ke si pendek. Di situ pendek main menang gua pada waktu itu. Akhirnya pada waktu malam minggu itu, pada saat kumpul-kumpul ya, mereka makan besar, sedangkan istri-istri mereka nggak tahu kalau itu uang dari hasil bermain judol. Di situ setelah kejadian itu si kurus mengatakan setiap mereka berkumpul, setiap mereka ngopi bareng, kadang hanya mereka bertiga nggak mengajak istrinya, ini pasti selalu bermain judol, selalu bermain slot. Iya, di situ dari yang awalnya si pendek saja yang bermain, yang si tinggi sama si kurus hanya hanya melihat sambil memberikan dana di situ. Tapi lama kelamaan mereka bertiga bermainlah masing-masing, saling bermain sendiri-sendiri menggunakan HP mereka masing-masing. Jadi ketika kumpul, saat berkumpul, mereka bertiga ini pasti bermain HP sendiri-sendiri, bermain judol, di sana. Nah, di sini nih, aku ingat waktu itu si kurus mengatakan, kalau si pendek ini sudah hampir 3 bulan nggak ada kabar, sudah hampir beberapa kali ketika ngopi ini nggak ikut. Di situ si tinggi sama si kurus di sini inisiatif lah main. Awalnya dia nyari tahu, telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas. Di situ dia cari-cari tahu lah, main ke rumahnya si pendek ini. Di situ dia tahu kalau si pendek pada waktu itu sudah nggak ada, sudah nggak ada. Sudah hampir 1 minggu yang lalu dirinya meninggal dunia karena terlilit hutang, kebutuhan mendesak, anaknya juga sedang sakit, pokoknya sedang terlilit banyak lah hutang. Di pekerjaannya juga banyak masalah, pekerjaan serabutan, menarik ojol, dan motornya yang biasa digunakan untuk menarik ojol, ngojol, grab pada waktu itu sudah nggak ada, sudah digadaikan. Dan sampai saat itu, sampai saat dirinya sudah nggak ada lagi, ya sudah, itu sudah menjadi hak milik, sudah sama yang orang yang menerima pegadaian di sana, Di situ kagetlah ini si tinggi masih kurus mendengar kabar tersebut. Sebenarnya mereka berdua ini nggak tahu kalau si pendek ini memiliki hutang sebanyak itu. Dan seandainya si kurus pada waktu itu mengatakan kalau dirinya tahu si pendek, sahabatnya dari kecil ini punya hutang dan mau bercerita, mungkin pada waktu itu adalah sedikit-sedikit patungan si tinggi sama si kurus ini memberikan sedikit rezekinya kepada si pendek untuk sekedar membantu membayar hutang. Tapi di situ si pendek ini nggak pernah sedikit pun bercerita, menceritakan hal itu nggak pernah. Dan mungkin dari situ si pendek ini sudah nggak mau lagi berkumpul, sudah nggak pernah ngopi bareng, Di situ si kurus sama si tinggi juga inisiatif lah bertanya kepada istrinya. Di sana istrinya bilang, yaitu tadi hutang-hutang karena suaminya si pendek ini sering bermain judi. Sama istrinya dibilangin nggak pernah mau, dan akhirnya mengakhiri hidup. Di sana meneteslah kedua sahabat ini air matanya, sedih. Tapi karena memang mereka berdua sudah kecanduan judul, melihat sahabatnya ini sudah mati, sudah nggak hidup lah, sudah mengakhiri hidupnya seperti itu.
Dia yang harusnya menjadikan itu sebagai pelajaran, tapi tidak, Wak. Dia tetap lanjut bermain. Yaitu otak untuk para pemain judol. Otaknya sudah rusak, sudah nggak bisa untuk berpikir jernih lagi, Wak. Padahal bukti nyata sudah ada. Itu sahabatnya sendiri dari kecil. Harusnya dia tahu lah. Dia tahu kalau ini itu nggak baik. Dan kalau diteruskan, mungkin nggak sulit, nggak butuh waktu lama untuk mereka hancur, bahkan bisa separah, lebih parah dari sependek ini, Pak. Pada saat si Kurus menceritakan cerita ini, dirinya ini juga masih bermain, Pak. Padahal kejadian ini sudah hampir 3 tahun yang lalu, Pak, di tahun 2022 pada waktu itu. Dan di situ si Kurus berpesan kepada para pemain judol, para pemain judi, slot, mahjong, apapun itu, agar berhentilah sebelum hancur seperti sahabatnya itu. Tapi untuk berhenti bermain seperti itu butuh usaha. Ya memang nggak sulit, tapi kita harus berani dan melakukan. Kalau itu diterus-teruskan, ke belakangnya pasti akan hancur lebih parah lagi, Wak. Itu yang dikatakan si Kurus, yang ia sampaikan dalam media sosialnya, Wak. Pelajaran, Wak, pelajaran dari sini, dari cerita si Tinggi, si Pendek sama si Kurus. Sedikit pelajaran, Wak. Untuk orang yang belum kecanduan judol, untuk orang yang sudah kecanduan judol, yang belum kecanduan tentunya jangan sampai mencoba-coba. Yang sudah kecanduan tentunya berhenti, walaupun itu sulit, tetap berusaha berhenti, jangan meneruskan, jangan diterus-teruskan. Dan yang terpenting, kalau ada masalah, punya sahabat, punya teman, kepercayaan, ceritakan saja, ceritakanlah. Walaupun itu mungkin tidak ada solusi, setidaknya pikiran ini akan menjadi lebih plong, lebih tenang, karena unek-unek yang ada dalam pikiran kita ini sudah tersampaikan, Wak. Jangan sampai kita memendam perasaan, pikiran yang berat, dan nanti berakhir dengan kita mengakhiri hidup seperti si Pendek ini. Mengakhiri hidup bukanlah jalan keluar, justru itu awal dari kita untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, Wak. Itu saja, Wak, cerita kali ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.